Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Ambarini dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 3 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teori Komunikasi yang diampu oleh Ibu Hikmah Muftiana. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu teori komunikasi, yaitu teori behaviorisme. Menurut John Danforth dalam Encyclopedia of Communication Theory, behaviorisme adalah sebuah aliran dalam psikologi yang didirikan oleh John B. Watson pada tahun 1913 yang berpendapat bahwa perilaku harus merupakan unsur subjek tunggal psikologi. John Brodus Watson adalah seorang ahli psikologi Amerika Serikat. Watson mempromosikan sebuah perubahan psikologi melalui karyanya Psychology as the Behaviorist Views It, yang ia dedikasikan kepada Universitas Columbia pada tahun 1913. Behaviorisme merupakan salah satu pendekatan untuk memahami perilaku individu. Behaviorisme memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmania dan mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu. Teori behavioris lebih dikenal dengan nama teori belajar karena seluruh perilaku manusia adalah hasil belajar. Belajar artinya perubahan perilaku organis sebagai pengaruh lingkungan. Behaviorisme tidak mau mempersoalkan apakah manusia baik atau jelek, rasional atau emosional. Behaviorisme hanya ingin mengetahui bagaimana perilaku dikenali oleh faktor-faktor lingkungan. Behaviorisme ini ingin menganalisis bahwa perilaku yang tampak saja yang dapat diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Behaviorisme memandang pula bahwa ketika dilahirkan, pada dasarnya manusia tidak membawa bakat apa-apa. Manusia akan berkembang berdasarkan stimulus yang diterimanya dari lingkungan sekitarnya. Lingkungan yang buruk akan menghasilkan manusia buruk, lingkungan yang baik akan menghasilkan manusia yang baik. Aliran behaviorisme mempunyai 3 ciri penting. 1. Menekankan pada respon-respon yang dikondisikan sebagai elemen dari perilaku. 2. Menekankan pada perilaku yang dipelajari daripada perilaku yang tidak dipelajari. Behaviorisme menolak kecenderungan pada perilaku yang bersifat bawaan. 3. Memfokuskan pada perilaku binatang. Menurutnya, tidak ada perbedaan alami antara perilaku manusia dan perilaku binatang. Kita dapat belajar banyak tentang perilaku kita sendiri dari studi tentang apa yang dilakukan binatang. Berikut contoh teori behaviorisme dalam suatu keluarga. Jadi ada seorang anak yang tidak diperlakukan oleh orang tuanya dan dia jarang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Karena ibunya sibuk kerja, sedangkan bapaknya setiap hari pergi berjudi dan minum minuman keras. Dan di saat orang tuanya di rumah, pasti mereka bertengkar, sehingga waktu untuk bersama anaknya tidak ada. Mereka lebih mementingkan egonya sendiri tanpa memperdulikan anaknya. Lama-kelamaan, melihat sikap orang tuanya yang seperti itu, membuat jiwanya tertekan sehingga anak yang tadinya pendiam, jarang keluar rumah, tutur katanya sopan dan patuh kepada orang tua, malah menjadi sebaliknya, yaitu menjadi anak yang nakal, suka keluyuran dari pagi sampai malam, suka mengkonsumsi minuman-minuman keras, suka membantah orang tuanya, dan tutur katanya pun kasar. Semua itu dipengaruhi oleh lingkungan dan perilaku orang tuanya yang tidak memperdulikan dia lagi. Sehingga perilaku anaknya menjadi menyimpang, karena di mana lingkungan keluarga merupakan tempat pertama kali karakter atau tingkah laku anak dibentuk dan juga tempat pertama kali anak mendapatkan pelajaran. Jika orang tuanya mencontoh hal yang baik pada anaknya dari sejak dini, maka anaknya akan mengikuti jejak orang tuanya. Tapi begitu juga sebaliknya, jika orang tua mencontohkan hal yang tidak baik, maka anak juga akan mengikutinya. Contoh lain penerapan behaviorisme yang terkait dengan penjualan adalah diterapkannya giveaway dengan persyaratan seperti memberikan like, comment, and share pada postingan sebuah online shop. Hadiah, voucher, atau iming-imingan yang lain adalah bentuk stimulus yang diberikan untuk mendorong munculnya respon berupa partisipasi para followers dalam mempublikasikan suatu produk. Saya simpulkan lagi bahwa teori behaviorisme adalah teori perilaku, di mana kita hanya menganalisis perilaku manusia dan bagaimana perilaku manusia itu dipengaruhi oleh lingkungannya. Misalnya lingkungannya baik, pasti dia akan terpengaruh juga baik. Kalau lingkungannya kurang baik, pasti dia juga akan terpengaruh dengan lingkungannya yang kurang baik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.